guru perlu mengupgrade kompetensinya, di mana sebagian besar mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif, serta kurangnya kolaborasi dan refleksi berkelanjutan di antara pendidik. Sehingga saya bergerak untuk membentuk komunitas belajar di tempat saya mengajar. Dalam pelaksanaan komunitas belajar, kami mengalami beberapa tantangan atau kendala. Di antaranya yaitu yang pertama, waktu pelaksanaan yang sering berbentur dengan kegiatan lain sehingga kurangnya partisipasi anggota dalam kegiatan komunitas belajar. Yang kedua, guru belum terbiasa bekerja sama karena mereka menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi di kelas. Yang ketiga, belum terbiasa berbagi praktik baik dengan guru lain. Komunitas belajar merupakan wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dan kami beri nama dengan klinik pembelajaran. Ya, seperti namanya, klinik pembelajaran dengan tujuan agar dapat mengobati masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 4 Ranometo. Kami ingin membentuk komunitas belajar. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya pikir pas, apalagi sekarang ini kan memang ada kebijakan nasional itu oleh guru untuk guru, itu prinsip dasarnya. Gitu. Ya. Setelah meminta persetujuan kepala sekolah, selanjutnya saya melakukan sosialisasi komunitas belajar dengan rekan sejawat. Setelah melakukan sosialisasi, selanjutnya yaitu saya menyusun program dan jadwal komunitas belajar. Ini adalah contoh program kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 4 Ranometo yang disusun. Adapun langkah dalam siklus komunitas belajar kami yaitu yang pertama, refleksi awal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik. Di sini kami menganalisis, observasi, melakukan diskusi untuk mengidentifikasi tantangan, masalah, dan akar masalah pembelajaran. Yang kedua, perencanaan. Di sini kami menyusun rencana tindak lanjut yang konkret untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi seperti menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, implementasi di dalam kelas. Kami melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dengan cara fleksibel namun tetap berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, evaluasi hasil. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi hasil dari implementasi untuk merencanakan perbaikan di siklus berikutnya dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, menyusun rencana tindak lanjut, dan menjadi dasar untuk memulai kembali siklus pada tahap refleksi awal berikutnya. Inilah pelaksanaan komunitas belajar di SD Negeri 4 Ranometo. Tentunya ada tantangan yang dihadapi seperti guru belum terbiasa berbagi praktik baik, guru belum terbiasa bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kelas, maupun jadwal yang sering terbentur. Namun, dengan membangun budaya berbagi seperti sosialisasi dan penguatan, kini guru-guru di SD 4 Ranometo sudah mulai terbiasa berbagi praktik baik dan bergiliran menjadi pemateri di komunitas belajar, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan suportif dan membangun kepercayaan. Kini guru-guru SD 4 Ranometo mulai terbiasa bekerja sama untuk belajar bersama, bukan untuk saling menyalahkan, serta mengatur waktu yang tepat agar semua pendidik dan tenaga pendidikan dapat ikut komunitas belajar. Dengan adanya komunitas belajar, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, saling berbagi ide, meningkatkan dukungan sosial dan motivasi. Alhamdulillah, yang tadinya peserta komunitas belajar hanya sekitar 50% pendidik dan tenaga pendidikan yang ikut, sekarang mengalami peningkatan menjadi 90% dan masih berkelanjutan hingga sekarang. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan komunitas belajar antar sekolah yang dilakukan oleh SD Negeri 4 Ranometo. Ini adalah komunitas belajar antar negara Sekolah Kebangsaan Paya Rumput dengan SD Negeri 4 Ranometo.
Ini adalah sijil jalinan atau sertifikatnya. Kini komunitas belajar memberikan solusi untuk guru dan tenaga pendidik dalam peningkatan kompetensi, perubahan pola pikir, kolaborasi dan dukungan, inovasi pengajaran, dan pemecahan masalah bersama. Saya Jasmine SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Ranumeto. Komunitas belajar ini tentunya pembelajaran sebagai murid, sebagai penerima dampak daripada proses komunitas belajar itu akan mendapatkan pembelajaran yang lebih kontekstual tentunya, yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik, yang lebih bermakna, ya. Guru tersebut telah ditempa dengan materi-materi baru, strategi-strategi baru yang didapatkan dari proses komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, ada kolaborasi yang dibangun, karena saya lihat komunitas belajar ini juga sudah menyasar tidak hanya internal sekolah, tetapi juga komunitas guru lainnya yang ada di luar sekolah seperti di tingkat kecamatan, dan juga bahkan ada kolaborasi yang sudah dibangun dengan sekolah atau komunitas belajar yang berada di luar Kabupaten Konawe Selatan, yaitu Kota Kendari. Dalam perspektif yang lebih luas, komunitas belajar juga ini sudah menyelenggarakan beberapa kali kegiatan kolaborasi dalam bentuk webinar dengan Sekolah Mitra SD 4 Ranumeto. Artinya bahwa komunitas belajar ini akan memberikan andil yang besar terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pendidikan yang berkualitas. Saya kira. Nama saya Dasus Pasudi SPD. Saya guru di SD Negeri 4 Ranumeto. Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti Kombel yaitu yang pertama, dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi online pada saat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya bisa bersharing antar teman sejawat dalam pembuatan perangkat pembelajaran, misalnya pembuatan modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati SPD. Saya salah satu guru di SD Negeri 4 Ranumeto. Dengan adanya Kombel ini memberi sangat banyak manfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Karena dengan adanya Kombel, berbagai macam perubahan, utamanya contohnya seperti perubahan kurikulum yang baru sekarang ini, sedikit banyak masih saya belum begitu memahami. Namun dengan mengikuti Kombel ini, saya bisa sharing dengan teman-teman, mendapatkan banyak informasi baru, sehingga saya bisa sedikit paham tentang adanya perubahan kurikulum ini. Dan banyak hal yang bisa kami dapatkan dengan Kombel ini. Misalnya juga apabila kami terkendala dalam pembelajaran di kelas, dalam mengajarkan kepada anak-anak kami, itu juga bisa kami bawa dalam diskusi kami di Kombel. Setelah adanya komunitas belajar yang dilakukan Bapak Ibu guru, sekarang pembelajaran menjadi menyenangkan, membuat saya semangat datang ke sekolah. Dengan adanya komunitas belajar yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah, saya lebih percaya diri untuk aktif dalam pembelajaran di kelas.